Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan Juri Cabang Lomba Dai Folk Games tahun 2020 yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat bersua secara virtual dalam suasana bahagia yang terselimuti oleh takwa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menaungi kita dari teriknya zaman jahiliyah sehingga kita berada dalam naungan Islam yang menyejukkan. Hadirin rahimakumullah. Zaman globalisasi, berkirim pesan tidak pakai surat lagi. Dengan video call kita bisa bertatap muka dengan orang yang kita cintai. Mesin tik tidak zaman lagi. Komputer sudah tersedia dalam banyak versi. Namun ada satu masalah yang tak kunjung teratasi, ya, intoleransi. Baik di level dunia maupun di negara yang kita cintai, mirisnya toleransi beragamalah yang sering terjadi dan Islam merupakan agama yang paling disoroti. Apa yang sebenarnya terjadi? Oleh karena itu, izinkan saya, Afia Maulina dari PKN STAN, menyampaikan tausiah singkat mengenai sikap toleransi dalam kepemimpinan untuk menjaga keberagaman. Hadirin rahimakumullah, keberagaman adalah suatu keniscayaan. Untuk menjaga kedamaian, toleransi perlu ditegakkan. Toleransi adalah sikap seseorang untuk menghargai perbedaan pendapat, sikap, dan keyakinan orang lain walaupun kita tidak menyetujuinya. Islam adalah agama yang sangat toleran. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. La ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam beragama. Dan masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan tentang toleransi. Namun mengapa masih banyak orang, bahkan dari kalangan muslim sendiri, yang melabeli Islam itu intoleran? Hal ini bukan salah ajarannya, melainkan manusianya. Mari kita berintrospeksi. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan agama lain, sedangkan sesama muslim sendiri masih sering ribut mengenai perbedaan pendapat. Kunut dipermasalahkan, ribut masalah tahlilan, sesama muslim saling membid'ahkan. Hadirin rahimakumullah, menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 87,18% dari total penduduk Indonesia. Dan tahun 2050 diperkirakan masih mencapai 86,4%. Berdasarkan data ini, kita bisa mengetahui bahwa generasi muslim milenial adalah salah satu pemegang saham terbesar bagi estafet kepemimpinan bangsa ini. Kiprah dan pergerakan generasi ini akan menentukan ke arah mana bangsa ini nantinya. Oleh karena itu, kita harus memiliki pemahaman yang baik. Salah satunya pemahaman mengenai toleransi. Saya dan generasi muslim milenial lainnya harus mulai belajar sikap toleransi dalam kepemimpinan seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita harus bisa menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dalam perbedaan. Saat terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu menjabat sebagai pemimpin negara menawarkan suatu solusi, yaitu membuat Piagam Madinah. Pasal 16 dalam Piagam Madinah tersebut mengatakan, sesungguhnya kaum Yahudi berhak atas santunan dan pertolongan sepanjang mereka tidak menindas dan mendolimi kaum mukminin. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain dan tidak boleh menyimpan dendam atas kesalahan orang lain. Sebelum umat muslim menaklukkan kota Makkah, kaum kafir Quraisy sering menindas kaum muslim. Tak jarang mereka menghalang-halangi dakwah Rasulullah,
bahkan berniat untuk membunuhnya. Namun setelah kaum muslim menaklukkan kota Makkah, apa yang terjadi? Rasulullah memaafkan mereka. Tak ada sedikit pun sifat dendam dalam hati Rasulullah SAW. Rasulullah yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi tidak menggunakan kekuasaannya untuk bersikap sombong apalagi sewenang-wenang. Saat kaum kafir Quraisy menunggu keputusan beliau bersabda, "Tiada celaan bagi kalian hari ini. Pergilah kalian semua bebas." Hadis riwayat Baihaqi. Begitu indah hidup di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang dapat meneladani sikap pemimpinan seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga negara kita bisa cepat mengatasi masalah intoleransi sehingga kita bisa berfokus untuk memajukan negeri ini.